Nama saya Ramli Ginting Muntai, lahir Desa Lingga. Umur saya 74 tahun. Saya sebagai tokoh adat Desa Budaya Lingga. Jadi teman juga. Adat artinya ajar di bata arah tua sendiri. Jadi rumah ini berduduk di sini 8 keluarga. Ada Sukut, ada Biak Senina, ada Kalimbogo, ada Puang Kalimbogo, ada anak baru, ada anak baru menteri, anak baru Singkuri. Jadi rumah adat ini berfungsi dalam budaya Karo dulu berapa tahun yang lewat. Kalau ada orang meninggal, wajib yang menduduki sebelah timur berangkat disuruh Kalimbogo ke kampung lain untuk mengunjungi keluarga. Jadi di penungkunan kami, Oke. rumah adat Karo sendiri diberikan bagian ini lah pakai paku, tuhunnya tahu gaya. Benar sekali. Dulu kampung ini agak sepi. Jadi secara gotong royong. Jadi ada penghulu kesain, dia tanya itu namanya Guru Sibasau. Sepengetahuan hari berapa, hari apa, tanggal berapa, supaya kita pergi ke hutan untuk menebang kayu. Dia yang menentukan harinya. Terus ditebang, itu maka ditarik, dioleh ke rumah secara gotong royong. Padikan, tapak. Penentuan lokasi berkah oleh Guru Sibasau. Tapak kaedah harus ditentukan Guru Sibasau. Sebab ada tanah merupai apa dia? Hantu, nggak enak nanti kalau dibangun. Ngempak. Kalau dulu belum macam sekarang ada alat teknis seperti kapak, beliung, ditepak kayu itu jadi balok. Jadi manual ya prosesnya? Iya. Penentuan hari baik dan kayu terbaik oleh Guru Sibasau. Ada juga kayu itu nggak baik, pantang dibangun untuk rumah. Ada hantunya. Gerintah kayu, macam ku bilang tadi, kan dirintah dari hutan. Cara gotong royong. Perjanjian formal, upah, waktu antara keluarga dan tukang. Udah ada itu, rangka itu maka secara gotong royong menaikkan balok penahan yang atas. Mangkaikan ayo masak atas segitiga. Ayo dari anyaman bambu. Terbikin dari bambu. Pemasangan tanduk, kerbau di puncak atas kesempurnaan dan tolak bayar. Mengusir hantu. Dapat Nabi Sulaiman anti racun. Itu agak mirip dia. Tapi kalau ini pada umumnya suku apa? Di Toba. Oh, Batak Toba. Ini orang ini daun-daunan. Namanya daun-daunan Salagundi. Sejarahnya itu ada ini segerombolan apa namanya? Di dalam satu Karo kan dulu pada masanya kerajaan. Jadi simbol dari bundar-bundar ini ada raja, ada permaisuri dan putri raja ke panglima. Yang bergambarkan burung itu adalah pemeran dari yang menyukai si putri. Oh, penyuka si putri ya? Ya, jadi ceritanya di Karo itu ada terdapat hidup raja, permaisuri dan putrinya serta panglima dan prajurit lainnya yang memimpin Tanah Karo. Jadi yang kita tahu kan anak raja ini nggak bisa diajak komunikasi secara langsung. Jadi singkatnya ada pemuda desa yang sangat suka kepada putri raja ini. Jadi yang dia tahu penjagaan ketat sang anak raja itu sangat tidak sembarangan untuk menjumpainya. Jadi karena sukanya tidak bisa langsung berbicara, akhirnya si pria desa ini pergi ke hutan belantara. Jadi di hutan itu terkenal angker. Jadi di sana dia menuntut ilmu agar bisa mendekati si putri. Jadi belajarlah dia ilmu berubah wujud siluman.
setelah dia bertapa di hutan itu, dia mendapat kesaktian, jadi berubah bisa menjadi burung Garuda namanya. Burung apa tuh? Garuda Gurdi. Gurda-gurdi. Jadi burung ini keistimewaannya ekornya yang sangat cantik, rupawan. Jadi, setelah itu putri mau berjalan-jalan keliling desa. Nah, jadi sampai dia di dekat pinggir hutan, dia melihat keluar burung si Garuda Gurdi ini. Jadi itulah pria itu berubah wujud karena dia tahu memang putri ini sangat suka dengan yang unik-unik gitu. Jadi saat itu putri langsung melihatnya dan tertarik. Dan juga burung ini karena siluman tahu dia menari. Jadi setelah melihat keindahan dari burung ini, ya putri mau membawanya ke istana. Jadi setelah di istana, karena penemuan dari burung ini, ya putri mau membuat acara, gitu, acara meriah di satu kerajaan. Gitu. Jadi dibuatlah pesta. Jadi pas itu panggung musik. Jadi karena burung ini pun punya keahlian yang menari sangat bagus, dia menarilah putri dengan apa namanya yang burung tadi apa? ya. Jadi setelah itu karena saking indahnya ekornya, penasaran si putri ingin memegangnya gitu. Padahal rupanya setelah dia mengambil kesaktian ke hutan, rupanya pantangannya itu ketika dipegang ekornya maka dia tidak akan bisa berubah menjadi manusia lagi. Udah harus jadi burung terkutuk tetap ya. Setelah itu tadi pas tarian tadi kan ada bermain putri sama burungnya, burung Garuda Gurdi. Terpegangnya lah ekor si burung Garuda Gurdi ini dan terjadilah hujan lebat. Murkalah si burung ini, ngamuk. Kenapa? Karena yang tadinya dia mulai senang, di situ juga dia harus merasa sedih. Kenapa? Dia tidak bisa lagi kembali ke wujud manusia. Ngamuklah si burung ini karena si putri memegang patangannya. Dikejarlah putri ini sampai ingin mematuknya karena dia udah marah, dan orang tua pun, raja pun sama permaisuri pun udah merasa cemas. Disuruhlah panglima menjaga putri. Setiap dipatuk, panglima ini pun langsung menghadangnya karena panglima ini pun sakti juga, penjaga dari raja dan semua keluarganya. Setelah itu dia cerita takluklah si burung Garuda Gurdi ini, nggak mampu menanding kesaktian dari panglima. Jadi sedihlah burung ini karena kenapa? Selain dia nggak bisa lagi berubah menjadi manusia, dia juga kesaktian juga dikalahkan sama panglima. Jadi terjadilah hujan lebat, hujan sepanjang hari, dan akhirnya panglima pun mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia yang nggak bisa lagi berubah karena kena kutukan karena memegang pantangannya.